PAI 2C kelompok 10 yang terdiri dari saya, Yuli Muludianti, dan teman saya, Yasul Amri Humam dan Saiman. Kelompok 10 akan menjelaskan mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Langsung saja ke materi. Kemajuan ilmu, tantangan yang dihadapi ilmu di masa depan. Menurut John Naisbitt, pada era informasi muncul fenomena mabuk teknologi yang ditandai dengan beberapa indikator, yaitu 1. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat. 2. Masyarakat takut dan memuja teknologi. 3. Masyarakat mengkabulkan antara yang nyata dan yang semu. 4. Masyarakat menerima kekerasan sebagai sebuah hal yang wajar. 5. Masyarakat mencintai teknologi dalam bentuk mainan. 6. Masyarakat menjalin kehidupan yang berjarak dan terenggut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam keilmuan lebih terfokus pada sikap manusia dalam menghadapi perkembangan ilmu itu sendiri. Kita memang membutuhkan pengembangan ilmu demi kemudahan dalam menjalani kehidupan. Tapi sudahkah ilmu tersebut dimanfaatkan dengan baik? Beberapa tantangan yang akan dihadapi masyarakat dan ilmu di masa depan. 1. Globalisasi dan perubahan peradaban. Globalisasi merupakan tanda sebuah perubahan besar kehidupan umat manusia di mana masyarakatnya merupakan masyarakat transisi. Berbagai analisis mengidentifikasikan kekuatan global tersebut bertumpu pada 4 hal, yaitu 1. Kemajuan iptek terutama dalam informasi dan inovasi-inovasi baru. 2. Perdagangan bebas yang ditunjang oleh iptek. 3. Kerjasama regional dan internasional antar bangsa. 4. Meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak manusia dalam kehidupan bersama. Pilar 1998/1. 2. Problema pendidikan. Saat ini dunia pendidikan kita banyak sekali mendapatkan kritik yang tajam dengan sistem pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan. Salah satu kritik tajam bahwa proses belajar mengajar yang berlangsung di dunia pendidikan formal sekarang ini lebih banyak hanya mengejar target pencapaian kurikulum yang telah ditentukan. 2. Kesenjangan pemahaman iptek dan pendidikan dan HDI. Kesenjangan pemahaman iptek dan kualitas pendidikan serta rendahnya angka HDI di Indonesia khususnya terjadi karena 2 faktor, yaitu yang pertama sumber daya manusia yang kurang memadai dan finansial yang masih rendah. Yang keempat, perubahan tatanan kehidupan sosial dan moral. Kehidupan bermasyarakat di masa yang akan datang menunjukkan struktural masyarakat yang cenderung individualis. Kualitas moral masyarakat pun semakin menurun karena cepatnya penyerapan terhadap budaya-budaya asing yang lebih ke negatif. 5. Kependudukan dan ketenagakerjaan. Di negara-negara industri maju, pertumbuhan penduduk sekitar 1%, dan sehingga tahun 2025 diperkirakan penduduk sekitar 1,4 miliar. Sedangkan di negara-negara berkembang, pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 6,8 miliar. Brundtland 1987 dalam Semantik 1988. Sementara di Indonesia pada tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2050 mencapai 350 juta jiwa. Rata-rata pertumbuhannya mencapai sekitar 1,8% per tahun. Tingginya pertumbuhan ini menimbulkan sejumlah permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya itu mengenai permasalahan kekurangan lahan tempat tinggal dan kurangnya lapangan pekerjaan. Yang keenam, permasalahan lingkungan hidup. Sehubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk, ditambah juga dengan kegiatan industri berpotensi memberikan dampak yang negatif pada lingkungan. Fenomena pemanasan global telah menjadi bukti nyata rusaknya lingkungan hidup.
Ditambah lagi dengan punahnya berbagai jenis flora dan fauna yang langka dari dunia yang mengurangi kekayaan ragam kehidupan. Selanjutnya materi berikutnya yaitu mengenai krisis kemanusiaan akan disampaikan oleh Yasmin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu krisis kemanusiaan. Yang pertama, individualistis. Salah satu produk buruk era modern ialah individualis, mementingkan diri sendiri. Nurholis Majid mengatakan era modern yang dinakodai oleh sistem industrialisasi yang fungsional dan tak kenal pribadi impersonal. Yang kedua yaitu konsumeristis. Penyakit lain modern ialah konsumeristis, menempatkan harta satu-satunya sarana kebahagiaan. Jean P. Baudrillard mengatakan, saat ini di sekitar kita terjadi kenyataan yang luar biasa tentang konsumsi dan kelimpah ruahan yang dibentuk oleh melimpahnya objek jasa dan barang-barang material yang kemudian membentuk satu jenis mutasi fundamental dalam ekologi kemanusiaan. Yang ketiga, materialistis. Penyakit era modern yang senyawa dengan penyakit konsumeristis ialah materialistis, hamba materi. Suparlan Soehartono mengatakan, akibat era modern yang dengan kekuatan sistem ekonomi liberalis kapitalistiknya yang telah bergeliat dalam rentang sekian lama, kini hampir sebagian besar manusia di dunia ini terjebak dalam suatu krisis moral yang parah dan sulit diatasi. Yang keempat yaitu hedonistis. Penyakit lain pula era modern ialah hedonistis, mencari kenikmatan jasmaniah belaka. Afjalur Rahman mengatakan, kini terjadi perubahan objek dan perubahan kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat tidak lagi berorientasi pada hanya objek yang berfungsi atau bersifat pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan kenyamanan. Yang kelima, kompetisi tidak sehat. Kehidupan modern tidak dapat dipungkiri membawa implikasi psikis yang besar terhadap pola kehidupan manusia. Katanya, persaingan dari berbagai segi kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Yang keenam, permisif. Era modern melahirkan pula gaya kehidupan baru dilihat dari perspektif agama teristimewa Islam, yaitu gaya hidup permisif, terbuka, longgar, serta boleh. Jean P. Baudrillard yang orang barat non-muslim mengatakan, kini masyarakat membiarkan berjalan miring semua. Yang ketujuh, kecemasan. Kaum psikolog antara lain Erich Fromm, Charles Gustav Jung, Rollo Malansir bahwa kehidupan modern telah menghancurkan tatanan kejiwaan manusia. Manusia modern ternyata telah dilanda oleh kecemasan dan ketegangan jiwa. Elkois mengemukakan kecemasan dan ketegangan jiwa yang dialami oleh masyarakat modern membawa implikasi substansi industri, yaitu suatu
kecenderungan untuk melakukan tindakan negatif seperti pengerusakan tanpa tujuan, ketidakseimbangan, ketegangan, dan kekhawatiran yang tidak beralasan. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saiman. Agama dan ilmu pengetahuan mempunyai peran masing-masing yang sangat mendukung satu sama lain untuk memberikan kehidupan yang berkualitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan berupaya menjelaskan tawaran konseptual yang digagas oleh Kunto Wijoyo, serta menganalisisnya dalam perspektif hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan peluang bagi pengemban model hubungan ilmu pengetahuan dan agama yang dapat menyelesaikan problem kemanusiaan kontemporer. Sebenarnya, upaya mengembangkan pendekatan telah diupayakan oleh para pemikir Islam, sekalipun telah mulai adanya pergeseran pendekatan. Kunto Wijoyo melihat belum adanya upaya sistematis untuk merumuskan pendekatan yang relevan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Hal itu terlihat seperti dalam hasil rumusan Kongres Psikologi Islam 1 di Solo, tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober 2003. Dari makalah-makalah dalam kongres itu, ada 3 hal yang mengganggu pikiran Kunto Wijoyo. Pertama, masih dipakainya semboyan Islamisasi pengetahuan. Kedua, pengetahuan manusia hanya dibagi menjadi 2, yaitu kauliyah dan kauniyah. Ketiga, soal-soal mengenai dasar pengetahuan. Cara menerjemahkan agama yang normatif ke dalam ilmu yang teoritis. Dan hubungan antara Islam sebagai ilmu dan realitas. Semuanya masih remang-remang. Ilmu merupakan modal utama, subjek dan juga objek atas perkembangan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Manusia berlomba-lomba melakukan pengembangan, penelitian, dan riset sehubungan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan agama menegaskan pentingnya menuntut ilmu. Ilmu memiliki sifat yang fleksibel yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman atau kebudayaan dan juga kemampuan berpikir manusia. Kemajuan perkembangan ilmu dalam berbagai segi ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Akan tetapi, selalu ada sisi negatif di tiap hal yang eksis di muka bumi ini. Perkembangan dan kecanggihan sebuah konsep ilmu turut menimbulkan kekhawatiran bagi manusia. Ilmu dan teknologi yang semakin maju juga menimbulkan degradasi nilai. Manusia tergantung pada benda-benda yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan, seolah tak bisa bekerja tanpa mereka. Akan tetapi, produk tersebut memang dibutuhkan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan mereka. Hingga saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat berkembang. Telah banyak fasilitas yang tercipta demi terwujudnya kemudahan dalam aktivitas manusia. Lalu hal apa saja yang kemungkinan bisa terjadi di masa yang akan datang? Untuk menjawabnya, kita bisa melihat perkembangan yang terjadi pada masa ini dan melakukan prediksi. Sejumlah peristiwa yang terjadi tentunya telah memberikan gambaran atas apa yang akan terjadi dan kita hadapi di masa depan. Hal-hal tersebut berupa perubahan lingkungan hidup, degradasi moral, perkembangan sains dan teknologi, serta dalam sektor pendidikan nasional. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan hidup. Terjadinya perubahan jumlah penduduk yang terus bertambah pesat, rusaknya ekosistem, musnahnya sejumlah organisme baik di darat maupun di air,
meningkatnya suhu bumi, serta krisis lahan dan air bersih. 2. Degradasi moral. Diprediksi pada masa yang akan datang, masyarakat akan mengedepankan prinsip individualis dan kurangnya interaksi sosial. Dapat pula dikatakan akan terjadi krisis kemanusiaan karena gagasan, ide, atau ideologi yang tak utuh dan salah interpretasi. Contohnya, gerakan emansipasi wanita yang dimanfaatkan sejumlah perusahaan. Selain itu, fenomena globalisasi juga berperan dalam masalah moral. Gaya hidup budaya barat yang cenderung individual, konsumtif, dan hedonis turut menjadi ancaman. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan diprediksi akan mengalami fase di mana perkembangan yang sangat signifikan pada bidang fisika, bioteknologi, kinetologi, ekologi, serta studi mekanik, biologi, dan elektronik. Dengan demikian akan menimbulkan hal-hal yang baru yang lebih berkualitas, berfungsi dalam penggunaannya. Munculnya teknologi seperti robot dan mesin-mesin pengganti tenaga manusia. Dengan demikian berpotensi menyebabkan meningkatnya pengangguran. Kualitas kemampuan intelek sumber daya manusia dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam hal intelektual, kemampuan bahasa atau komunikasi, dan kemampuan intelek yang mapan.